jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang sering kita baca, ya, wadduha wal laili idza saja. Kemudian nanti ketemu ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih baik dibandingkan dunia. Bukan istri terakhir lebih baik daripada istri pertama. Jangan salah paham ya Pak RT. Nanti diartiin walal akhiratu, istri yang terakhir lebih baik daripada istri yang pertama. Bukan. Maksudnya alam akhirat jauh lebih baik dibandingkan alam dunia. Maka guru-guru kita sering mengajarkan kepada kita jangan sampai di dunia sudah capek, nanti sampai akhirat masih cukup capeknya di dunia, cukup lelahnya di dunia, nanti di akhirat kita mendapatkan apa Pak hadirin? Surga dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia paling penting, akhirat jauh lebih penting. Dunia kita lakukan, akhirat harus lebih daripada itu. Ya cobalah ibu hitung-hitungan sendiri, kira-kira lebih banyak mementingkan urusan akhirat apa urusan dunia? Bapak-bapak kira-kira lebih banyak waktu untuk urusan dunia apa urusan akhirat? Alhamdulillah kata mereka masih banyak urusan akhirat. Alhamdulillah. Tepat, walal akhiratu khairul laka minal. Akhirat jauh lebih baik dibandingkan daripada dunia. Dan coba Bapak pikir kita makan buah, paling senang buah apa? Buah durian misalnya. Satu butir nikmat nggak? Dua butir mungkin masih ada yang nikmat. Kalau 3 butir masih enak. 4 butir 5 butir udah ampun dah. Itu kenikmatan dunia seperti itu. Kenikmatan dunia seperti itu. Kalau di surga ada makan durian nikmat. Yang kedua jauh lebih, yang ketiga jauh lebih nikmat karena sifat surga tidak membosankan. Kalau dunia sifatnya apa? Membosankan. Wah, di pikirannya pengen punya mobil baru gitu kan. Pas udah punya itu biasa aja Pak. Coba aja deh. Tapi sebelum itu pengen punya mobil baru ya. Atau bapak-bapak pengen punya istri baru gitu kan. Nanti kalau udah nikah nambah pusing ya, yang satu minta ini, yang satu minta ini. Itu realita kehidupan. Makanya kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib yas'alunaka madza yunfiqun ila akhir. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kira engkau hidup di dunia enak-enak saja, jangan. Ya. Nanti akan ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang terdahulu, bahkan sekelas Nabi dan para sahabat, mereka mengatakan mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru dikejar-kejar utang. Udah pusingnya luar biasa. Nabi dan para sahabat sampai mengatakan mata nasrullah, kapan datang pertolongan dari Allah Subhanahu. Kemudian dijawab oleh Allah, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Tapi diuji dulu. Ya, diuji dulu kemudian nanti diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham Bapak-bapak, Ibu-ibu? Pertama, Al-Qur'an menjadi pedoman untuk kehidupan kita di dunia. Yang kedua, Al-Qur'an menjadi pedoman kehidupan kita nanti di akhirat. Dunia penting, tapi akhirat jauh lebih penting.
Jika engkau pengen hidup nikmat, enak sampai sekolah 21 tahun, harusnya ketika engkau pengen akhiratnya nikmat, kuburnya sebagai taman surga, engkau harus menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tempatnya di mana? Di Masjid Al-Falah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan Pak hadirin karena isanya kayaknya udah 8 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan Pak hadirin. Ilmu matematika contoh di dalam Al-Quran. Kata Allah, faman lam yajid fasiyam salasati ayyam fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Kata Allah, kalau engkau haji bermasalah harus puasa di mana? 3 hari di sana di Mekah, kemudian 7 hari nanti di rumah ketika pulang. Apa kata Allah? Tilka asyaratun kamilah. 7 kata Allah ditambah 3 itu adalah 10 yang belum ada Al-Jabbar, belum ada Al-Jabbar. Tapi Al-Quran sudah mengajarkan apa? Mengajarkan ilmu matematika, ilmu bahasa tadi sudah dijelaskan. Kemudian ilmu apa lagi? Ilmu pengetahuan alam, penciptaan manusia, itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran tidak menjadikan seseorang yang membacanya hanya urusan akhirat saja, tapi dia harus bisa juga ngurusin urusannya di dunia. Ada pertanyaan Pak hadirin? Bebas pertanyaan apa aja, ibu-ibu. Terkadang Pak, wajar yang mungkin misalkan ada manusia khususnya diuji Pak. Iya. Bukannya mendekatkan diri malah putus asa Pak ya. Iya. Saya pengen tahu Pak tipsnya untuk menghilangkan keputusasaannya. Oh iya. Kadang-kadang ada kala saya juga mungkin ya Pak ya, secara sadar atau tak sadar, di saat kita diuji iman kita lemah Pak. Benar. Gitu Pak. Itu mungkin yang saya tanyakan mungkin minta tipsnya Pak. Oh iya. Tipsnya kita harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita diuji oleh Allah, tapi kira-kira dikasih nikmat sama Allah. Terkadang kita sempit memandang tentang ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita kira orang yang punya rumah banyak, orang yang punya duit banyak, orang yang punya kendaraan banyak itu tidak diuji oleh Allah. Semua diuji dengan porsinya. Orang yang kaya diuji dengan kekayaan, orang yang mungkin fakir ekonominya diuji oleh kefakirannya. Seorang suami pasti diuji oleh istri dan anaknya. Seorang istri pasti diuji melalui suami dan anak-anaknya. Semua itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi para hadirin, yang terpenting bagi kita apa? Lakukan yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian. Kenapa Allah sebut kematian terlebih dahulu? Karena banyak yang lupa sama mati. Wal hayata, dan liyabluwakum, supaya kalian diuji oleh Allah Subhanahu. Terus apa permintaan Allah? Ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang paling baik? Ketika diuji bisa nggak sabar? Ketika dikasih kekayaan bisa nggak dia syukur? Atau malah tamak kurang? Ketika diuji dengan suami bisa nggak dia seperti Sayyidah Asia radhiyallahu anha? Mama sebagai seorang istri, saya yakin suami setidak baik-baiknya nggak seperti Fir'aun, benar nggak bapak-bapak? Tapi buktinya Siti Asia bisa menjadi wanita yang saleh, walaupun suaminya Contoh lagi, bapak-bapak,
Seandainya istrinya cerewet luar biasa. Dulu ada namanya Nabi Lut alaihissalam, orang yang soleh, bahkan mendapatkan derajat ke Nabi. Istrinya tidak selamat, istrinya diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bapak punya istri cerewet mungkin kurang solehah, tidak menjadi alasan bapak putus asa. Bapak tidak menjadi suami yang soleh. Atau diuji dengan anak. Nabi Nuh 900 tahun lebih berdakwah. Bahkan dari 900 tahun lebih tersebut hanya 80 orang yang ikut menjadi umat Nabi. Apakah anaknya selamat? Tapi tidak menjadi menggugurkan Nabi Nuh memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan diuji oleh Allah. Jadi pertama harus kenal dulu karakter Allah seperti apa sih ketika menguji seorang hamba. Bahkan ujian terberat adalah ketika engkau malas beribadah kepada Allah. Itu ujian apa? Terberat. Musibah terberat kita malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada istilah di dalam kitab tasawuf, kenapa kita nggak baca Al-Quran? Bukan kitanya malas, Bu. Itu udah parah bener. Al-Qurannya nggak mau dibaca sama kita. Al-Qurannya nggak mau dibaca sama kita. Awas, yang malas sholat bisa jadi Allah nggak mau disembah sama kita. Itu ujian terbesar ya, bagi umat beragama, bagi umat Islam, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa doa, Rabbana afrih alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau kita diuji, udah kandung diuji, baca doa ini. Rabbana afrih alaina sabran. Ya Allah, jadikanlah diriku orang yang sabar. Wa tsabbit aqdamana. Bahasa Allah luar biasa. Ya. Apa namanya? Wa tsabbit, dan kuatkan kedua kaki kami. Ya. Maksudnya jangan putus asa gitu loh. Tetap, bahasa orang Jawa apa? Kakinya itu kuat. Wangsurna, dan tolonglah kami alal qaumil kafirin, daripada kaum orang-orang yang kafir dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Ya Bu, kalau diuji sama Allah, yakin itu akan mengangkat derajat ibu di dunia ataupun di akhirat. Ketika diuji oleh Allah, ketahuilah ada yang jauh lebih berat ujiannya dibandingkan kita. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah, Rabbana afrih alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tadi satu ayat saya kutip, itu sampai para nabi dan rasul itu seakan-akan putus asa, sampai mengatakan apa? Mata nasrullah. Ya Allah, kapan datang pertolonganmu? Berarti itu udah mentok atau mentok? Baru Allah katakan ala inna nasrallahi. Jadi seperti ini Bu. Ya, harus kenal sama Allah, karakter Allah seperti apa. Ujian pasti akan berlalu. Setidak-tidaknya nih ujian kita berlalu dengan kematian. Dengan apa? Kematian. Maka kata Nabi, kematian adalah rohah bagi orang-orang yang beriman, istirahat bagi orang-orang yang beriman. Saya pernah sampaikan, kalau Bapak kerja, yang ditunggu waktu apa? Waktu istirahat. Tadi kita masih takut sama kematian. Padahal kematian, kata Allah melalui hadis Nabi SAW, adalah rohah lil mu'minin, istirahat bagi orang yang beriman. Udah gak mikirin hutang, udah gak mikirin suami, udah gak mikirin istri yang cerewet, udah gak mikirin anak. Paham ya? Mungkin ada yang lain, Bapak-bapak. Oh, Pak Dekarim, agak berat nih. Mau nanya Pak Ustaz, dalam memahami Al-Quran, apakah kita cukup dengan membaca minimal kalau kita tidak mengerti bahasa Arab, apakah cukup dengan membaca terjemahannya saja, ataukah harus dengan dibarengi dengan membaca tafsir, ataukah harus dengan dibantu talaki kepada seseorang? Oh iya, sip. Apa namanya? Tahapan belajar Al-Quran. Tahapan belajar Al-Quran. Pertama, ketika kita mau belajar Al-Quran, mutlak pertama harus belajar membaca terlebih dahulu.
Iqra bismi rabbikal ladzi warattalnahu tartila. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawah. Baca dulu. Ya, berarti dari mulai huruf hijaiyah, makhraj, tajwid, tahsin. Alhamdulillah di sini ada program ya dari bapak-bapak. Ibu-ibunya nanti tinggal menyusul. Ibu-ibunya belum ya? Ibu-ibu sama harus. Pertama membaca dulu. Maaf, soalnya ada satu pemahaman. Kalau kita baca Al-Quran berdialog dengan Allah, nggak perlu tajwid katanya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Awas ada pemahaman seperti itu. Ya. Bagi ayat ala rabbikuma tukadziban. Iya. Padahal beda ketika baca Al-Quran. Warattalnahu tartila. Warattilil Quran tartila. Yatslunahu haqqa tilawah. Ada aturan mainnya. Baca Quran. Kenapa harus belajar tadi? Karena ada pemahaman dengan landasan baca Quran adalah dialog dengan Allah, ya udahlah dengan nada kita. Makanya itu nanti dibantah dengan ayat-ayat tadi. Yang kedua, boleh baca terjemah. Boleh baca terjemah. Tapi bukan untuk berfatwa. Boleh kita baca Quran udah bisa kemudian baca terjemah untuk dipahami diri sendiri. Kalau ada yang muskil, yang nggak paham, kok kelihatannya bertentangan nih dengan Ustaz Salman, ditanyakan maksudnya seperti apa. Jangan baca Al-Quran terjemah berfatwa. Na'udzubillah ini. Kemudian kalau sudah mampu baca terjemah, naik lagi baca tafsir. Baca tafsir dari para ulama kita. Bahkan kata Nabi SAW, man fassara Al-Quran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang baca Al-Quran menjelaskan dengan semaunya sendiri, maka tempatnya nanti di neraka. Kemudian tahapan terakhir, kalau pengen jadi ahli tafsir, harus menguasai 5 fa'il: nahwu, shorof, lughat, balaghah, ma'ani. Kemudian yang lainnya sampai berapa? 15 ilmu, barulah Anda boleh berfatwa berdasarkan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi paham Pak? Baca dulu, terjemah silahkan. Dan ketika baca terjemah, jangan meyakini itu hanya makna satu-satunya, hanya makna yang paling benar sesuai terjemahan ini kan. Makanya ada tafsir. Tafsir nanti berbeda-beda melalui riwayat dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau udah belajar nih di Masjid Al-Falah, baca Qurannya udah membaik, udah sesuai dengan kaedahnya, nanti naik boleh baca terjemah. Itu yang disebut dengan apa? Tadabbur Al-Quran. Tapi hanya untuk konsumsi pribadi. Kalau untuk berfatwa, untuk ini nanti dulu. Itu urusan para ulama ahli tafsir. Sekelas Ibnu Abbas, beliau yang didoakan oleh Nabi sempat nggak tahu, nggak paham satu kalimat di dalam Al-Quran, Fatirus samawati wal ardh. Ibnu Abbas bingung, Fatir itu maknanya apa? Sehingga beliau ketemu dengan orang Badui, orang suku Badui, kemudian bertanya, Man fatirul bir? Siapa yang buat sumur ini? Akhirnya Ibnu Abbas tahu paham makna Al-Quran dari lisannya orang Badui. Kalau fatir itu maknanya sama dengan khaliq. Fatirus sama, pencipta langit-langit, wal ard, dan juga bumi. Ada lagi Pak Andri? Ya. Jadi semoga dengan materi ini yang punya usaha semangat usahanya, yang kerja yang benar, ya. Yang lagi punya santri ngajar yang benar, dan jangan sampai lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal sholat 5 waktu. Minimal sholat apa? 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga yang singkat ini bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah.